Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dasya. Saya dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tingkat 2 dengan NIM 241041061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah statistika. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data, ukuran permusatan dan variabilitas. Baiklah, kita dahulukan dari dalam dunia kerja itu, yaitu penuh dengan data, kemampuan yang untuk mengelola data yang mudah dipahami. Data sangatlah krusial. Analisis statistik menjadi alat utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Baiklah, di latar belakang masalahnya ini seringkali itu kita lihat data yang kita miliki itu sangat beragam dan sulit dipahami hanya dengan melihatnya. Diperlukan dengan metode sistematis untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik data utama. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan pusat data tersebut. Baiklah, tujuan di sini untuk memahami konsep dan menghitung ukuran-ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus. Baiklah, selanjutnya itu tujuannya itu untuk memahami konsep menghitung ukuran-ukuran variabilitas data seperti varian, standar, deviasi. Tujuan terakhir itu untuk mengetahui bagaimana ukuran pemusatan dan variabilitas memberikan wawasan yang lebih dalam tentang karakteristik data. Masalah yang biasa kita ketemu itu yaitu ada seperti ukuran pemusatan data dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini saya melanjutkan masalah itu yang sering kali juga orang tanyakan itu seperti kayak apa saja sih yang termasuk dalam ukuran variabilitas data dan bagaimana cara menghitungnya. Lanjut, bagaimana kedua ukuran ini saling melengkapi dan memberikan gambaran lengkap mengenai data tersebut. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan pengertian data. Pengertian data itu ada ukuran pemusatan data itu seperti nilai tunggal yang digunakan untuk mempresentasikan titik tengah atau titik netral dari suatu set data. Nilai ini memberikan gambaran tentang di mana sebagian besar data terkumpul. Ukuran variabilitas data itu seperti menunjukkan seberapa tersebar atau bervariasi data dalam suatu kelompok. Nilai ini memberikan informasi tentang sejauh mana data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan mengenai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu ada seperti ukuran sampel. Ukuran sampel itu seperti jumlah total data yang diamati. Nilai tengah mean seperti nilai rata-rata aritmatika dan semua data rumus. Kemudian median yaitu seperti nilai tengah data yang telah diurutkan. Selanjutnya itu ada modus. Modus itu seperti nilai yang sering muncul dalam data dan sifatnya itu, dan ada juga nilai tengah dan posisi. Nilai tengah dan posisi itu ada kuartil, itu seperti membagikan data menjadikan 4 bagian sama besar, dan desil itu membagi menjadi 10 sebagian data yang besar, dan persentil itu membagikan data menjadi 100 dari bagian sama besar. Lanjutlah, kita akan membahas mengenai ukuran variabilitas. Itu seperti rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan itu kayak rata-rata dari nilai absolut selisih setiap data dengan rata-ratanya. Ada juga varian itu seperti rata-rata dari kuadrat selisih antara data dan rata-ratanya. Ini mengukur sebagian besarnya itu data seperti keseluruhan standar defisian. Standar defisian itu seperti akar kuadrat dari varians. Nilai ini paling penting digunakan karena sesuatu yang sama dengan suatu data aslinya. Kemudian ada Ranger semi antar kuartil itu seperti setengah
dari selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Desil Rangel itu seperti selisih antara desil tertinggi dan desil terendah. Baiklah, di sini saya akan membahas itu ada ukuran penyebaran itu. Ukuran penyebaran itu ada apa saja sih? Di sini saya akan ngasih tahu ukuran penyebaran itu ada pancaran kortusis itu seperti menggambarkan tingkat kelancapan distribusi. Nah, terus dilanjut dengan ada leptokurtik itu seperti distribusi sangat lancip. Ada juga mesokurtik itu seperti distribusi normal. Platykurtik itu seperti distribusi cenderung rata. Koefisien itu kortosis persentil seperti mengukur kortosis berdasarkan persentilnya. Ada skewness itu kemencengan seperti mengukur ketidaksimetrisan distribusi data. Terus selanjutnya ada skewness positif itu seperti ekor di distribusi berada di kanan. Kemudian skewness negatif itu seperti ekor distribusi berada di sebelah kiri. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di tahap penutupan. Di penutupan itu ada kesimpulan dasaran, yaitu kesimpulannya itu adalah ukuran pemusatan itu seperti mean, median, dan modus itu dapat membantu kita menemukan pusat dari data. Sementara ukuran variabilitas itu seperti varian standar deviasi itu seperti menjelaskan sebaran data. Kedua ukuran ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih holistik suatu set data. Pemahaman yang baik tentang mengenai keduanya adalah kunci untuk analisis data yang efektif. Dan sarannya dari yang saya sampaikan itu, dalam menganalisis data selalu gunakan kombinasi kedua ukuran ini. Jangan berfokus kepada satu jenis saja. Pilih ukuran yang paling sesuai dengan jenis karakteristik data Anda. Misalnya, gunakan median jika data Anda memiliki outlier. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.